Jumpa lagi dari TV. Iya, masih di Bali kali ini, tapi saya akan bahas mengenai TV yang satu ini. LG menyebutkan bahwa TV yang satu ini adalah lompatan besar dalam evolusi LCD TV. TV yang satu ini dilengkapi dengan berbagai macam teknologi terkini yang fokus pada kualitas layarnya. Ada quantum dot, ada nanocell, sama ada mini LED. Apakah TV ini benar-benar membawa suasana entertainment yang luar biasa untuk di rumah Anda? Apakah memang benar-benar ini adalah era baru untuk LCD TV? Dan apakah fitur-fitur smartnya memang benar-benar smart? Ya, semuanya akan kita bahas dalam review Smart TV berkelas yang satu ini. Ya, LG sudah menghadirkan TV canggih mereka, Lini QNED Mini LED TV ke Indonesia. Ini merupakan senjata andalan LG untuk segmen LCD TV yang menawarkan pengalaman menonton yang nyata. Ada beberapa QNED atau QNED Mini LED TV yang ditawarkan oleh LG dan salah satunya adalah 65 QNED 91 ini. Awalan 65 menunjukkan bahwa TV ini punya ukuran diagonal 65 inci tentunya. Sementara untuk seri QNED 91, TV ini adalah yang menawarkan resolusi 4K. LG juga punya seri QNED 96. Kalau yang ini resolusinya lebih tinggi lagi sampai 8K atau 8K ya. Oh ya, produk LG QNED ini bisa dibeli di Electronic City atau melalui aplikasi resmi mereka, Ecchi Mobile Apps, yang tersedia di iOS dan Android. Nah, mari kita mulai pembahasan mengenai CCTV LG 65 QNED 91 ini, mulai dari paket penjualannya. Tentunya dalam paket penjualannya itu ada unit LG 65 QNED 91, lalu ada set stand untuk TV, ada remote control dengan 2 baterai AA, serta ada paket dokumen. LG tentunya menyertakan kabel power untuk TV ini di paket penjualannya, tapi kabelnya itu sudah terpasang ke TV sejak di dalam kemasannya. Nah, LG menyebut TV ini hadir dengan gaya sleek dan minimal. TV ini tebalnya hanya sekitar 3 cm saja. Tidak heran kalau LG menyebutnya sebagai TV yang sleek ya. Sementara itu untuk minimal, ini mengarah ke desain yang sederhana, membuat pengguna bisa fokus ke layarnya aja. Selain itu, bezel sisi kiri, kanan, dan atas ini juga tipis banget di bawah 1 cm. Ingat ya, ini TV 65 inci. Oke, TV ini memiliki warna dasar hitam kecuali standnya yang sebagian berwarna abu-abu metalik. Stand ini menggunakan desain yang mirip dengan yang digunakan di beberapa lini monitor mereka. Stand ini menggunakan kaki dengan bentuk crescent atau bentuk U yang melebar. Sementara leher standnya menghubungkan area tengah kaki ke bagian belakang bawah dari TV. Nah, beralih ke sisi belakang TV, selain ada tempat untuk masang stand yang tadi, ada cekungan berbentuk L terbalik di area kanan. Ini merupakan tempat dari konektor-konektor I/O TV ini. Ada konektor yang menghadap ke samping dan ada juga yang ke arah bawah. Di area konektor I/O ada tempat untuk memasang klip untuk kabel management. Berbeda dengan konektor I/O ya, kabel power TV ini dipasang ke konektor yang ada di area yang lain, lebih dekat dengan area tengah sedikit ke kiri. Oke, untuk spesifikasinya tentunya layar 65 inci resolusi 4K. Teknologi layarnya adalah quantum dot plus nanocell. Backlightnya itu adalah mini LED dengan local dimming. Wah, ini sih kekinian banget lah ini ya. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Dan dia untuk HDR-nya udah HDR10, ada HLG, ada Dolby Vision juga. Untuk prosesornya ini sudah quad core ya, fitur-fiturnya ada AI Picture, AI Brightness Control, AI Upscaling untuk 4K Upscaler, ada AI Sound, ada AI Acoustic Tuning dan lain-lain, ada banyak banget ya. Untuk audio 2.2 channel, ada 2 speaker plus 2 woofer, total power outputnya adalah 40 watt dan dia punya fitur Dolby Atmos. Dari sisi smart feature-nya OS-nya pakai WebOS Smart TV, ini khas LG banget ya. Fiturnya ada Home Dashboard, ThinQ, AI Recommendation, Screen Share, AirPlay 2, Art Gallery, Sport Alert, dan macam-macam lagi. Untuk konektivitas Bluetooth-nya sudah 5.0 dan Wi-Fi 5 juga di sini. Dan tentunya ada jack Ethernet dong ya, biar lebih stabil lagi. Untuk TV-nya dia dukung digital dan analog dan dia sudah mendukung TV digital dengan standar DVB-T2 yang digunakan di Indonesia. Nah, untuk konektor I/O di sisi belakang ini ada yang menghadap ke samping dan ada yang ke bawah. Konektor yang menghadap ke samping itu adalah 1 USB, 4 HDMI, dan 1 digital audio output.
Untuk HDMI di TV ini ada 2 port HDMI 2.0 dengan label HDMI 1 dan HDMI 2, serta ada 2 port HDMI 2.1 dengan label HDMI 3 dan HDMI 4. Port HDMI 3 dan HDMI 4 ini tentunya mendukung fitur yang tersedia di HDMI 2.1 seperti Auto Low Latency Mode atau ALLM, Variable Refresh Rate, dan tentunya mendukung resolusi tinggi hingga 4K 120. Port HDMI 3 ini juga mendukung ARC atau eARC untuk koneksi ke speaker atau ke soundbar. Sementara untuk konektor yang menghadap ke bawah itu ada Ethernet, ada antena, dan ada 2 USB. Desain area konektor I/O yang satu ini emang membuat konektor agak sedikit susah dijangkau kalau TV dipasang ke dinding dengan rapat. Namun semua konektor itu tentunya masih bisa digunakan kok. Oke, setup awal TV ini terbilang sederhana, bisa dilakukan langsung dari TV atau melalui aplikasi LG ThinQ di smartphone. Di awal tentu kita akan diminta untuk mengatur koneksi ke internet, lalu kita akan diminta untuk masuk ke akun LG. Bila dibutuhkan, scanning channel TV udah mulai bisa dilakukan nih di tahap yang satu ini. Setelah setup awal selesai, kita bisa mengakses tampilan utama dari WebOS dengan menekan tombol Home di remote control. Tampilan utama WebOS ini berisikan beberapa rekomendasi konten, rekomendasi situs menarik, serta deretan aplikasi dan fitur yang tersedia. Secara standar, aplikasi seperti Netflix, YouTube, Prime Video, Apple TV, dan HBO Go itu sudah ada tersedia di sini. Saat membuka store aplikasi, kami juga mendapati aplikasi streaming populer lain seperti Apple TV, Video, Catch Play, dan aplikasi streaming untuk musik seperti Spotify dan Apple Music sudah ada di sini. Nah, kalau kalian nanya Disney Plus Hotstar gimana? Sayangnya belum ada di situ. Tapi terdapat tombol Disney Plus di remote untuk TV ini. Ya, unik ya. Saat ditekan, ternyata browser akan terbuka dan mengarah ke website Disney Plus Hotstar Indonesia. Saat kami coba, ternyata iya, kita bisa nonton konten dan layanan streaming ini langsung dari browser. Ini nggak banyak ya browser di Smart TV yang bisa melakukan hal ini. Terima kasih banyak ya untuk LG yang sudah melakukan shortcut seperti ini. Ini keren banget ya. Nah, info dari LG kabarnya Disney Plus Hotstar ini juga akan tersedia aplikasinya di TV ini. Jadi tunggu aja update-nya. Oke, masih terkait WebOS, ada home dashboard yang tersedia dan bisa digunakan untuk mendapatkan gambaran terkait input dan koneksi yang tersedia untuk TV ini. Bukan cuma siaran TV dan input HDMI saja, dashboard ini bisa digunakan untuk memantau perangkat IoT yang bisa terhubung ke layanan ThinQ. Beberapa fitur WebOS juga bisa diakses dari tampilan home dashboard ini. Fitur lain di WebOS yang mungkin menarik untuk pencinta olahraga adalah Sports Alert. Kita bisa memilih tim favorit kita dan TV ini akan menampilkan jadwal pertandingan untuk tim-tim tersebut dan bahkan bisa memberikan notifikasi live update skor saat tim sedang bertanding kalau dibutuhkan. Selain konten-konten dari berbagai aplikasi berbasis streaming yang tersedia, kita tentunya saja bisa menggunakan TV ini untuk output dari berbagai perangkat melalui HDMI. Kita bisa menampilkan konten dari perangkat lain seperti dari STB, Blu-ray player, PC, laptop, game konsol, dan lain sebagainya. Kalau dibutuhkan, kita juga bisa menghubungkan sistem audio tambahan melalui ARC atau eARC di HDMI 3, port digital audio output, atau juga bisa melalui Bluetooth. Lalu bagaimana dengan casting dari aplikasi smartphone ke TV ini? Ya, tentu saja bisa dilakukan selama aplikasinya sudah tersedia di TV juga ya. Kalau yang dibutuhkan adalah screen mirroring, nah ini ada fitur screen share untuk screen mirroring dari Android dan AirPlay 2 untuk penggunaan perangkat Apple. Masih terkait fitur cast, bila kita menggunakan aplikasi LG ThinQ, ada fitur seperti cast audio dari smartphone ke TV dan sebaliknya. Konten multimedia dari USB drive juga bisa ditampilkan oleh TV ini. Bisa berupa gambar, foto, video, maupun audio dengan format dan kodek yang umum digunakan. Nah, kalau soal TV digital, ya bisa dan sesuai dengan standar yang digunakan di Indonesia, DVB-T2 ya. Jadi udah bisa ya untuk nikmatin TV digital tanpa harus nambah-nambah alat lagi. Oke, beralih ke remote. LG menyebut remote yang disertakan sebagai Magic Remote. Bentuk remote ini terbilang unik, bukan flat seperti kebanyakan remote TV saat ini. Remote ini masih dilengkapi dengan tombol angka untuk akses cepat ke channel TV, tapi secara keseluruhan tombolnya tidak terlalu banyak dan relatif jadi mudah digunakan. Nah, lalu di mana letak magicnya? Setelah remote ini dikenali oleh TV, kita bisa menggunakannya untuk menggerakkan kursor di TV hanya dengan menggerakkan remote ke arah yang dikehendaki, tanpa perlu menekan tombol apapun.
Di sini letak magicnya, keren ya. Nah, tombol scroll mirip di mouse ya, yang ada di remote ini juga bisa digunakan untuk scrolling di halaman yang kalau itu memanjang ke bawah gitu. Kemampuan yang terbilang unik ini jarang dijumpai di satu remote untuk TV atau untuk smart TV. Ini jarang banget ya. Nah, remote ini terhubung ke TV lewat Bluetooth dan itu membuatnya juga bisa untuk input voice command ke TV. Seperti ini contohnya. Jakarta weather. Oke, saat kami mencoba TV LG ini, kami memutar konten dari Netflix dan dari YouTube. Secara umum, kami merasakan bahwa tampilan dari TV ini bisa dikatakan prima dan cemerlang. Warna bisa tampil dengan baik, dengan detail yang terbilang baik juga. Hal ini tampaknya merupakan hasil dari penggunaan quantum dot dan nanoscale. LG memang mengklaim bahwa kedua hal itu membuat tampilan warna yang lebih nyata dan akurat. Penggunaan mini LED membuat TV ini bisa menawarkan lebih banyak dimming zone untuk backlight-nya. Jadi, saat tampilan gelap muncul di layar, makin banyak area yang bisa dimatikan LED backlight-nya. Ini membuat warna gelap akan tampil lebih dalam di sini. Secara umum, kombinasi dari quantum dot, nanoscale, dan mini LED ini memang bisa mengangkat kualitas tampilan dari TV ini. Di skenario yang kaya warna maupun yang warnanya gelap lebih dominan, semua itu bisa ditampilkan dengan baik pada TV 65 QNET 91 ini. Memang ada beberapa hal yang membuat tampilan masih belum setara dengan OLED. Sudah mendekati tapi belum bisa dibilang sama. Tapi tentunya kalian harus benar-benar memperhatikan ini side by side. Selain itu, viewing angle-nya juga belum yang luar biasa benar-benar luas. Masih ada sedikit pergeseran warna saat melihat tampilan dari layar arah samping ya. Pergeseran warna ini sebetulnya tidak terlalu jauh dan tidak merusak tampilan keseluruhan konten di layar. Cuman kami notice aja ada sedikit perubahan. Nah, permukaan layar dari TV ini terbilang cukup reflektif, jadi bisa meningkatkan tampilan warna. Tapi kalau ada cahaya dari depan TV, ada pantulan-pantulan lampu, itu bisa agak mengganggu. Jadi kalau kalian mau menikmati TV ini secara pol gitu, matiinlah lampu-lampu sekitarnya. Nah, secara keseluruhan kami tetap merasa puas menikmati konten dengan menggunakan TV LG yang satu ini. LG menyediakan cukup banyak preset picture mode di TV ini. Ada Vivid, Standard, Eco, Cinema, Football, Game Optimized, Filmmaker Mode, dan 2 preset expert dari ISF atau Image Science Foundation untuk penggunaan TV ini di ruang terang atau ruang gelap. Preset-preset tersebut bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya football tentunya cocok kalau kita lagi nonton siaran sepak bola. Lalu filmmaker akan cocok kalau kita lagi nonton film sesuai dengan tampilan yang dikehendaki oleh kreator filmnya. Sementara saat HDR aktif, preset akan ditawarkan berubah ke Vivid, Standard, Cinema Home, Cinema, Game Optimized, dan Filmmaker Mode. Filmmaker Mode ini tidak muncul kalau HDR yang digunakan adalah Dolby Vision ya. Secara keseluruhan, HDR di TV ini terasa memuaskan. Saturasi warna terbilang baik sesuai dengan yang diharapkan dari TV di kelasnya ini. Nah, beralih ke audio, suara yang dihasilkan sistem audio TV ini bisa dikatakan baik. Kedalaman suaranya terasa baik karena penggunaan 2 speaker plus 2 woofer. Secara kualitas mungkin pengguna akan merasa tidak terlalu butuh menambahkan sistem audio tambahan saat menggunakan TV ini. Kecuali kalau memang kalian menyukai sistem audio berkelas yang menggelegar untuk ruangan yang besar ya. Ya kalau itu sih memang harus nambah. Nah, lalu bagaimana untuk gaming? Resolusi 4K dan refresh rate yang mencapai 120 Hz tentu saja akan jadi keunggulan tersendiri. Gamer bisa memainkan game favorit mereka di resolusi dan frame rate tinggi, tentunya selama alat yang digunakan untuk mainkan game mendukungnya. LG juga menawarkan preset tampilan dan mode game optimized di TV ini yang membantu menekan hal-hal mengganggu saat TV ini digunakan untuk main game, termasuk menyalakan ALLM. Mode game optimized ini terbilang menarik ya. Melalui overlay yang muncul, kita bisa melihat refresh rate yang aktif serta mengatur black and white equalizer yang bisa berguna di dalam game. VRR juga bisa diaktifkan. Menariknya, saat kami mencoba TV ini di laptop dengan GPU GeForce, TV ini terdeteksi sebagai layar yang G-Sync compatible. Padahal nyambungnya pakai HDMI. Nah, refresh rate yang muncul di overlay game optimizer juga menunjukkan angka yang berubah-ubah sesuai dengan frame rate yang didapatkan di game. TV LG ini bisa dikatakan cocok untuk menikmati game, bukan cuma game-game AAA dari PC, laptop, atau konsol terbaru, tapi juga game kompetitif sampai tingkat tertentu. Nah, kita masuk ke konsumsi daya. Untuk konsumsi daya TV ini memang berbeda untuk setiap mode yang tersedia, dengan kisaran konsumsi daya 100 sampai 200 watt saat pengujian.
ini tergolong rendah sih untuk 65 inci ya. Nah, sebagai catatan, pengujian dilakukan di scene yang dominannya terang ya. Untuk scene yang gelap, semua mode yang kami uji tadi itu menghasilkan konsumsi daya yang relatif lebih rendah, bisa sekitar 50-80 watt saja. Oke, pasti kalian udah bertanya-tanya ya, harganya berapa? Ingat, ini adalah sebuah Smart TV kelas atas. Varian LG QNET 91 dengan layar 65 inci ini dipasarkan di harga kisaran 30 jutaan rupiah. Sebuah harga yang wajar mengingat kemampuannya yang segudang itu ya. Tertarik dengan TV ini? TV LG QNET ini bisa dibeli di Electronic City atau melalui toko online mereka di eci.id. Oke, apa yang perlu diperhatikan? Oke, viewing angle pertama-tama itu udah dibahas ya. Memang luas tapi belum benar-benar 180 derajat tanpa perubahan sama sekali pada layarnya. Meski demikian memang perubahannya itu cenderung tidak terlalu merusak konten ya. Nah, kemudian tidak ada dukungan untuk input selain HDMI. Ini buat pengguna perangkat yang lawas yang masih pakai komposit nih ya, tidak bisa menggunakan TV yang satu ini tanpa pakai adaptor-adaptor khusus. Kemudian, permukaan layar juga terasa cukup reflektif. Ini membantu menampilkan warna yang lebih vibrant, lebih cemerlang, tapi pantulan juga jadi mudah tampil di permukaan layar. Dari sisi yang kami suka, kualitas tampilan terbilang baik, ini keren banget ya. HDR pun mantap di TV ini. Aplikasi Marketplace cukup lengkap, dengan minus tidak adanya Disney Plus Hotstar, tapi Disney Plus Hotstar-nya tetap bisa diputar ya, karena dibuatkan caranya oleh LG. Terima kasih lagi ya LG ya, dibuatkan cara untuk mengaksesnya secara langsung. Nah, tampilan menu juga udah dioptimalkan untuk pengaturan on the fly, jadi tidak perlu nutup konten baru mengatur picture mode, audio dan lain-lain ya. Tersedia filmmaker mode, nah, ini penting banget, membuat tampilan konten TV ini bisa tampil sesuai dengan kehendak kreatornya. Lalu ada game optimize mode, ini cocok banget buat gaming. VRR juga aktif dan bisa untuk AMD FreeSync maupun Nvidia G-Sync compatible. Ada Sports Alert, ya buat yang suka nonton pertandingan olahraga, nah ini penting banget. Kualitas audionya juga terbilang baik dengan output suara yang terasa cukup dalam di sini. Dan dia sudah siap untuk menerima siaran TV digital sesuai dengan standar yang digunakan di Indonesia. Ya, jadi penggunaan Quantum Dot, Nanocell, dan Mini LED pada QNET ini memang membuatnya terasa berbeda di kalangan LCD TV karena kualitas tampilannya justru jadi mendekati OLED. Wajar kalau LG menyebut TV ini menghadirkan pengalaman LCD TV yang berbeda. Ya, jadi pada akhirnya LG tampaknya sukses menghadirkan sebuah Smart TV yang fiturnya lengkap dan yang paling penting lagi adalah layarnya sudah memiliki berbagai macam teknologi terkini. Rasanya kecanggihannya sudah cukup pantas sebagai sebuah TV kelas atas masa kini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.